Halo, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan kembali membahas soal TKA. Langsung saja kita mulai di soal yang pertama. Munculnya Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912 menandai sebuah babak baru dalam pergerakan nasional. Berbeda dengan Budi Utomo yang pada awalnya bersifat elitis dan fokus pada budaya Jawa, SI berhasil menarik keanggotaan massa dalam jumlah besar dari berbagai lapisan masyarakat. Manakah analisis yang paling tepat untuk menjelaskan keberhasilan Sarekat Islam dalam menghimpun massa yang begitu besar pada periode awal pergerakan nasional? Tipe soal ini adalah pilihan ganda sederhana dan materinya adalah materi organisasi pergerakan nasional. Kemudian soal ini menanyakan mengenai keberhasilan organisasi Sarekat Islam dalam menghimpun massa yang begitu besar. Kunci keberhasilan SI di sini adalah kemampuannya menggunakan identitas agama Islam sebagai pemersatu. Kita lihat kelima jawaban ini. Yang A, Sarekat Islam hanya berfokus pada kegiatan ekonomi dan tidak menyentuh isu-isu politik yang sensitif bagi pemerintah kolonial. Oke, jawaban ini tidak menjawab. B, keanggotaan Sarekat Islam yang terbuka dan berbasis agama Islam mampu merangkul identitas mayoritas penduduk pribumi melintasi batas-batas etnis dan kelas sosial. Oke, ini jawaban pilihan yang B. Lalu yang C, SI mendapatkan dukungan finansial yang besar dari pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari implementasi politik etis. Tidak menjawab. Yang D, para pemimpin SI seperti Hos Cokroaminoto berasal dari kalangan bangsawan tinggi yang memiliki pengaruh tradisional yang sangat kuat. Jawaban ini juga kurang tepat. Lalu yang E, program utama SI adalah mendirikan sekolah-sekolah modern untuk menyaingi sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Hal ini memungkinkan SI untuk melampaui sekat-sekat kesukuan Jawa, Sunda, Melayu, dan kelas sosial seperti pedagang, petani, buruh yang selama ini menjadi penghalang bagi persatuan. Basis keagamaan ini menjadikan SI sebagai organisasi massa modern pertama di Hindia Belanda yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat pribumi secara luas. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga kemudian merambah ke politik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan tinggi, yang dikenal dengan trilogi pembangunan, pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Meskipun berhasil meningkatkan pendapatan per kapita dan swasembada pangan, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan dampak negatif dari kebijakan pembangunan ekonomi era Orde Baru? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ini adalah tipe soal pilihan ganda majemuk. Dan soal ini menanyakan mengenai dampak negatif dari kebijakan pembangunan ekonomi era Orde Baru. Kita lihat pilihan jawabannya. 1. Terjadinya kesenjangan ekonomi yang melebar antara kelompok kaya dan miskin, serta antara pembangunan di Pulau Jawa dengan luar Jawa. Pilihan nomor 1 ini adalah pilihan yang benar. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi terpusat pada industri besar dan seringkali terkonsentrasi di Pulau Jawa. Maka hal ini menciptakan kesenjangan pembangunan dan sosial yang tajam. Pilihan jawaban nomor 2. Munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masif di kalangan pejabat dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Tentu ini adalah pilihan jawaban yang benar. Kedekatan antara penguasa dan pengusaha pada saat itu menciptakan sistem kronisme yang subur bagi praktik KKN.
di mana proyek-proyek negara dimonopoli oleh kelompok tertentu. Pilihan nomor 3, utang luar negeri Indonesia membengkak secara signifikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berskala besar. Pilihan ini adalah pilihan yang benar. Kemudian, pembangunan Orde Baru sangat bergantung pada pinjaman dari lembaga-lembaga internasional seperti IGGI atau CGI dan Bank Dunia yang mengakibatkan akumulasi utang luar negeri yang besar. Yang keempat, kehidupan demokrasi mengalami kemunduran drastis akibat kebijakan depolitisasi dan sentralisasi kekuasaan. Nah, meskipun ini adalah dampak politik, ia sangat terkait dengan kebijakan ekonomi. Untuk menjaga stabilitas demi kelancaran pembangunan, pemerintah memberangus oposisi, membatasi kebebasan pers, mengontrol kegiatan politik yang menyebabkan matinya demokrasi. Pilihan jawaban yang kelima, tingkat inflasi yang sangat tinggi sepanjang periode pemerintahan Orde Baru. Ini adalah pilihan yang salah. Salah satu keberhasilan awal Orde Baru adalah menekan hyperinflasi warisan Orde Lama. Selama sebagian besar periode Orde Baru, stabilitas ekonomi termasuk inflasi yang terkendali justru menjadi prioritas utama. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang sejarawan sedang meneliti tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia menemukan beberapa sumber berikut. 1. Naskah proklamasi Klat yang ditulis tangan oleh Soekarno. 2. Wawancara dengan BM Diah yang merupakan saksi mata peristiwa. 3. Buku Sekitar Proklamasi karya Adam Malik yang terbit tahun 1970. Dan keempat, artikel di sebuah jurnal sejarah tahun 2020 yang menganalisis makna proklamasi. Dari daftar tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai sumber primer adalah soal ini menanyakan mengenai sumber primer. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwasannya sumber primer ini adalah sumber utama. Artinya, sumber primer ini adalah sumber yang berasal langsung dari pelaku atau saksi mata peristiwa, atau dibuat pada zaman yang sama dengan peristiwa tersebut. Maka berdasarkan daftar ini, yang menunjukkan sumber primer adalah naskah proklamasi Klat yang ditulis tangan oleh Soekarno, lalu yang keduanya adalah wawancara dengan BM Diah yang merupakan saksi mata peristiwa. Jawabannya adalah yang D, 1 dan 2. Buku dan artikel itu adalah sumber sekunder. Kita lanjut ke soal nomor 4. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada upaya Belanda untuk kembali berkuasa, yang dikenal sebagai agresi militer Belanda. Dalam menghadapinya, para pemimpin bangsa menempuh dua strategi utama, perjuangan fisik atau bersenjata dan perjuangan diplomasi. Mengapa Indonesia tetap menempuh jalur diplomasi atau perundingan meskipun secara fisik terus melakukan perlawanan bersenjata? Soal ini adalah tipe soal pilihan ganda sederhana. Dan soal ini menanyakan mengapa kita tetap menempuh jalur diplomasi atau perundingan meskipun secara fisik terus melakukan perlawanan bersenjata. Jadi gini teman-teman, diplomasi dan perjuangan fisik itu saling melengkapi. Perjuangan fisik memperkuat posisi tawar di meja perundingan, sementara diplomasi menggalang dukungan global. Nah, dengan terlibatnya kita dalam perundingan seperti Linggarjati, Renville, dan konferensi meja bundar, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan sekumpulan pemberontak, melainkan sebuah negara yang berdaulat yang sedang memperjuangkan haknya. Simpati dan dukungan dari negara-negara lain, nah seperti Mesir yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, lalu India, Australia, dan PBB menjadi hasil penting dari perjuangan diplomasi yang pada akhirnya menekan Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, berdasarkan kelima pilihan jawaban ini, yang sangat sesuai adalah pilihan yang D. Untuk mencari dukungan dan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang beradab dan mampu bernegosiasi. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Akulturasi budaya pada masa kerajaan Islam di Nusantara menghasilkan beragam bentuk kesenian dan tradisi yang unik, di mana unsur-unsur Islam dipadukan dengan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya. Manakah di antara peninggalan budaya berikut yang secara jelas menunjukkan proses akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan pra-Islam di Indonesia? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu. Nah, ini adalah tipe soal pilihan ganda majemuk. Peninggalan budaya yang menunjukkan proses akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan pra-Islam di Indonesia. Berarti kebudayaan Islam dengan kebudayaan, kalau pra-Islam berarti Hindu-Buddha. Kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan yang pertama, bangunan Masjid Agung Demak yang atapnya berbentuk tumpang mirip dengan arsitektur pura Hindu. Nah, pilihan yang pertama ini adalah pilihan yang benar karena atap tumpang pada Masjid Agung Demak adalah contoh nyata akulturasi arsitektur. Bentuk ini mengadopsi gaya atap meru dari bangunan suci Hindu-Buddha, tetapi difungsikan untuk masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Pilihan yang kedua, penggunaan kalender Saka yang dimodifikasi oleh Sultan Agung menjadi kalender Jawa Islam. Pilihan yang kedua ini adalah pilihan yang benar. Sultan Agung dari Mataram Islam melakukan modifikasi kalender Saka atau penanggalan Hindu dengan sistem lunar atau Komariah Islam. Ini menunjukkan upaya menyelaraskan tradisi yang ada dengan ajaran yang baru. Pilihan yang ketiga, cerita pewayangan yang mengambil epos Mahabharata dan Ramayana tetapi disisipi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam oleh para wali songo. Nah, pilihan yang ketiga ini adalah pilihan yang benar karena wayang kulit yang ceritanya berasal dari epos Hindu Mahabharata dan Ramayana ini digunakan oleh wali songo sebagai media dakwah dengan memasukkan ajaran tauhid dan akhlak Islam. Lalu pilihan yang keempat, upacara pembakaran jenazah atau ngaben yang masih dilestarikan oleh masyarakat Bali. Nah, ini pilihan yang salah. Karena upacara ngaben ini adalah tradisi murni dari kebudayaan Hindu Bali yang tidak menunjukkan adanya akulturasi dengan budaya Islam. Lalu yang kelima, sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi beberapa tingkatan sosial yang kaku. Ini jelas salah karena Islam pada dasarnya menolak sistem kasta dan mengajarkan kesetaraan. Sistem kasta ini adalah peninggalan dari Hindu-Buddha.